Sepasang DNA tambahan bisa bikin warna mata sebagian orang berlainan. Kondisi yang dikenal dengan heterokromia ini memang langka, tapi nggak berbahaya kok. Warna mata kita umumnya menampilkan cincin otot di sekitar pupil yang juga disebut dengan iris. Bagian ini berfungsi sebagai jalan masuk cahaya ke mata kita dan warna iris dipengaruhi oleh pigmen melanin. Makin banyak melaninnya, akan semakin gelap warna matanya. Kebanyakan orang punya melanin yang sama di kedua belah mata, sehingga warna matanya juga sama. Tapi hal ini nggak akan terjadi pada orang yang mengalami mutasi gen seperti heterokromia. Otot panjang di telapak tangan kayak gini dinamakan dengan palmaris longus. Dan otot ini dulunya dipakai manusia purba untuk membantu mereka manjat pohon. Di zaman modern, kita nggak perlu otot ini lagi untuk beraktivitas, tapi sebagian orang masih punya palmaris longus sejak lahir. Kalau kamu mau ngecek otot ini, taruh aja lenganmu di atas permukaan rata, tempelin jempol pada kelingkingmu sampai otot ini mencuat dari pergelangan tangan. Ada sejumlah fitur tubuh yang keberadaannya nggak begitu jelas, misalnya mutasi gen LRP5 yang bikin tulang pemiliknya menjadi super padat. Bahkan kepadatannya bisa sampai 8 kali lipatnya manusia biasa. Makanya mereka dijuluki sebagai manusia super, tulang mereka sulit banget patah dan kulitnya nggak gampang keriput. Sebagian orang juga bisa punya tulang rusuk tambahan di dekat leher mereka sejak lahir. Ukuran tulang ini bisa bervariasi, tapi nggak menyebabkan efek berarti kecuali kalau terus membesar. Saat itulah si penderita akan ngerasa nggak nyaman. Tapi kalau ukurannya tetap normal, mereka nggak ngerasain apa-apa. Kamu pernah dengar istilah widow's peak nggak? Kondisi ini ditandai dengan garis rambut yang ngebentuk huruf V di tengah dahi. Sebetulnya sih itu cuma titik rendah di bagian tengah dan bagian sampingnya lebih tinggi. Sebagian orang cuma punya widow's peak samar-samar, tapi sebagian lainnya kelihatan jelas banget, terutama saat rambut mereka disisir ke belakang. Nama widow's peak sendiri diperkirakan berasal dari Inggris di abad ke-18. Kala itu, sebagian wanitanya memakai topi segitiga hitam yang ujungnya nempel ke tengah-tengah dahi mereka. Dan saat ini, ada sekitar 33% populasi dunia yang punya kondisi ini. Kamu punya teman yang kuat melek dan bisa aktif sepanjang hari tanpa kecapean? Jangan banding-bandingin diri kamu sama dia ya. Kalau kamu nggak punya ritme serupa, mungkin temanmu itu punya gen DEC2 yang langka. Ahli masalah tidur biasanya menganjurkan tidur berkualitas minimal selama 7 jam. Tapi sekitar 5% manusia dengan kondisi ini bisa tidur cuma selama 4-6 jam. Mereka bahkan bisa bangun pagi dalam kondisi fit dan berenergi loh. Mereka terbiasa dengan siklus tidur yang jauh lebih singkat dari kebanyakan orang karena mutasi gen. Makanya mereka bisa melek lebih lama untuk melakukan banyak hal. Margaret Thatcher dan Nikola Tesla juga punya kondisi ini loh. Sebagian orang juga punya sidik jari busur. 65% diantaranya memiliki sidik jari sangkutan. Lalu sekitar 30% sisanya memiliki pola sidik jari lingkaran. Jadi cuma 5% sisanya yang punya pola busur spesifik. Kebanyakan orang punya mata berwarna coklat dan yang paling langka adalah abu-abu. Pemiliknya cuma sekitar 3%, jadi 3 kali lebih langka daripada mata biru. Sementara itu cuma 2 dari 100 orang yang memiliki mata hijau dan mata hijau nggak termasuk warna dominan. Jadi kalau salah satu orang tua memiliki mata coklat, kemungkinan besar si buah hati nggak bermata hijau. Selain itu, cuma sekitar 5% manusia yang memiliki mata amber. Warna mata ini dihasilkan dari warna tembaga atau emas dengan bercak hijau, emas atau coklat. Tapi warna mata ini sangat lazim dijumpai pada burung, anjing, dan ikan. Sebagian orang punya celah gigi atau diastema. Bahkan banyak tokoh terkenal telah menjadikan gigi bercelah ini sebagai ciri khas mereka. Unik banget kan? Ciri khas ini dimiliki oleh sekitar 25% populasi manusia dari berbagai usia.
Kurang lebih ada 1/4 populasi dunia yang dianugerahi indera pengecap super mantul. Para super taster ini punya lebih banyak kuncup pengecap di area lidah dibandingkan dengan manusia normal. Tipikalnya, mereka sangat peka dengan rasa pahit, bahkan setelah mereka diteliti di laboratorium, sebagiannya sampai mual-mual saat nyobain beberapa jenis bahan kimia yang mereka anggap pahit. Padahal, manusia normal nggak ngerasain pahit sama sekali loh. Dan saking sensitifnya lidah mereka, kebanyakan orang ini nggak mengonsumsi makanan manis dan tinggi lemak. Bagus juga sih, tapi sebagian dari mereka juga menghindari sayuran tertentu karena rasanya terlalu kuat. Persentase yang sama juga teramati pada orang dengan kuncup pengecap yang sedikit. Makanya indera pengecap mereka juga kurang sensitif. Manusia yang punya lubang kecil di dekat telinga kayak gini cuma sekitar 5%. Lubang ini dipercaya berasal dari zaman dulu saat semua makhluk hidup masih berinsang. Fungsi khususnya nggak diketahui sih, tapi kemunculannya nggak membahayakan kok. Kondisi tubuh langka lainnya adalah 2 lapis bulu mata. 2 deret bulu mata umumnya nggak menimbulkan masalah kalau dirawat dengan baik. Kondisi ini bisa bikin kedua mata kita lebih fokus, biar kayak Elizabeth Taylor. Kalau telunjuk kakimu lebih panjang dari jempolmu, berarti kamu punya kondisi khusus yang disebut dengan jari kaki Morton. Fitur ini juga dialami oleh sekitar 22% manusia. Namanya sendiri diambil dari ilmuwan Dudley Joy Morton. Menurutnya, telunjuk kaki yang lebih panjang merupakan sisa-sisa evolusi. Dan menariknya lagi, patung Liberty juga punya fitur jari kaki Morton. Kita semua pasti pernah bersin kan? Tapi sekitar 25% orang akan bersin saat mereka terpapar sinar matahari langsung. Fenomena aneh ini juga disebut dengan refleks bersin fotik. Sekitar 90% manusia bertangan dominan kanan dan 9%-nya lagi bertangan kidal. Tapi yang terlangka adalah mereka yang bisa beraktivitas dengan kedua tangan tanpa masalah. Inilah yang disebut dengan ambidextritas. Lalu kenapa kita punya tangan dominan segala ya? Nah, jawabannya mungkin berkaitan dengan otak kita yang punya 2 bagian. Dan masing-masing bagian menjalankan fungsi khusus agar informasi yang disampaikan nggak perlu nyebrang ke bagian otak lain. Tangan dominan kita juga dipengaruhi oleh gen dan terkadang gen bisa bermutasi hingga menyebabkan seseorang menjadi ambidextrous. 20% dari kita dilahirkan tanpa geraham bungsu. Gigi ini biasanya tumbuh saat kita berumur 17 sampai 21 tahun. Geraham bungsu adalah satu set geraham cadangan yang letaknya jauh di belakang gusi. Sebagian orang masih memilikinya meski mereka nggak ngelihat langsung karena gigi ini nggak keluar dari gusi. Jadi mereka perlu bantuan sinar X untuk bisa mastiin keberadaannya. Gigi ini dulu sangat diperlukan oleh manusia purba. Rahang manusia modern lebih sempit dari manusia purba, dan menurut sebagian teori, hal ini disebabkan oleh otak kita yang membesar. Akibatnya rahang mulai mengecil untuk memberi ruang yang lebih longgar. Di zaman now, kita juga terbiasa masak makanan dulu sebelum mengonsumsinya. Terlebih lagi, jenis makanan kita dan mereka udah nggak sama kan? Makanya geraham tambahan ini lambat laun menghilang meski sebagian orang masih memilikinya. Mayoritas manusia cuma punya satu pusar kepala yang bentuknya searah jarum jam. Tapi 5 dari 100 orang memiliki 2 pusar kepala. Bahkan yang lebih unik, kedua pusar kepala mereka berlawanan arah dengan jarum jam. Coba dong, satuin kedua tanganmu kayak gini. Jempol mana yang posisinya ada di atas? Kalau jempol kananmu ada di atas, berarti kamu termasuk dalam 50% populasi. Menurutmu aneh nggak sih kalau jempol kirimu yang ada di atas? Bagi 49% manusia, posisi kayak gitu dianggap biasa aja, sedangkan 1% sisanya menaruh kedua jempol mereka dalam posisi sejajar. Kamu beneran tahu di mana posisi jantungmu kan? Ternyata ada juga loh orang langka yang jantungnya ada di kanan. Tapi kebanyakan anomali unik ini nggak menimbulkan efek negatif.
Kalau rambut alamimu berwarna merah, berarti kamu termasuk manusia langka dalam 1-2% populasi. Warna rambut ini dihasilkan dari mutasi gen. Jadi orang yang berambut merah pasti dilahirkan dari 2 orang tua yang punya gen rambut merah. Kalau menurutmu cuma segelintir orang yang bisa ngelipet lidah, berarti kamu keliru. Hal kayak gini sebetulnya cukup lazim loh. Dan lebih dari 80% orang bisa ngelipet lidah mereka. Tapi nggak sampai 15% orang yang bisa ngelipet lidah mereka mirip daun semanggi. Sebagian orang juga bisa ngeluarin bunyi gemuruh di kepala mereka dengan rahang. Ini bisa dilakukan berkat otot kecil di telinga tengah. Kebanyakan orang nggak bisa bikin otot ini berkontraksi secara sengaja sih. Tapi bagi orang yang beruntung, superpower ini akan membantu mereka ngeluarin bunyi berisik mirip gemuruh petir. Jadi itu bukan suara singa yang lagi ngejar kamu ya. Apaan tuh di belakangmu? Kita akan merinding saat ngedengerin lagu favorit pas lagi baper atau mungkin saat kedinginan. Tapi kurang dari 1% manusia bisa bikin tubuh mereka merinding sesuka mereka. 1/4 dari kita memiliki hitchhiker's thumb. Kondisi ini ditandai dengan jempol tangan yang bisa nekuk ke belakang sampai 90 derajat. Oke, cobain. Aduh!